istrinya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Kita akan mulai ibadah kita pada sore hari ini. Sebelum kita memulai ibadah kita di sore hari ini, saya terlebih dahulu mau menyapa setiap kita yang di tempat ini. Shalom. Masih lebih keras suara saya sekali lagi nanti bersuka cita. Shalom. Kita beri tepuk tangan yang dahsyat meriah bagi Yesus Tuhan kita. Haleluya. Apa kabarnya saudara-saudara dalam Tuhan? Luar biasa ya. Kita percaya kita luar biasa karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Amin. Maka sore hari ini kita mau datang ke hadapan Tuhan. Kita mau membawa syukur kita, pujian kita percaya. Ketika kita datang dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita, berkat yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru, Tuhan limpahkan lebih lagi bagi setiap kita. Yang percaya kebaikan Tuhan melimpah bagi setiap kita. Sekali lagi kita boleh beri tepuk tangan bagi Yesus Tuhan kita. Mari kita tundukkan hati kita di sore hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga yang kami puja dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Pada sore hari ini kami bersyukur Tuhan, berterima kasih buat kebaikan dan kemurahan-Mu yang lebih daripada yang Kau berikan bagi kami. Kami sangat menyadari Tuhan bahwa kami tanpa-Mu bukan siapa-siapa. Di luar daripada-Mu Tuhan kami tidak dapat berbuat apa-apa. Maka sore hari ini Tuhan, dengan segenap hati kami, dengan segala kerendahan hati kami Tuhan, kami mau datang berserah penuh di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengangkat hati kami, mengangkat tangan kami di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau menyembah-Mu Tuhan, Raja di atas segala raja. Karena kami tahu Tuhan, kami percaya tidak ada Allah lain yang layak disembah selain Kau Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan sebagai syukur kami Tuhan, biarlah kami Tuhan terus lebih lagi hidup di dalam kebenaran-Mu Tuhan. Lebih lagi hidup di dalam pertobatan. Lebih lagi hidup sungguh-sungguh melakukan firman-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, ketika kami melakukan firman-Mu, itulah pujian yang sejati kami bawa kepada Tuhan. Beracarlah Engkau Tuhan di tengah-tengah kami pada sore hari ini. Manifestasikanlah Roh-Mu Tuhan yang kudus di tengah-tengah kami, bahkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan, kelegaan, sukacita, bahkan damai sejahtera yang baru melimpah bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini syukur kami Tuhan. Ini doa kami. Kami serahkan ibadah kami hanya di dalam satu nama yang penuh kuasa, nama yang ajaib, nama di atas segala nama, yaitu Yesus Kristus yang hidup. Kami telah bersyukur dan kami telah berdoa. Haleluya. Bersama-sama setiap umat Tuhan yang percaya dan diberkati dengan iman, kita katakan amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan, membawa syukur, membawa sembah kami Tuhan. Haleluya. Hanya kepada-Mu ku kan berlari di saat ku bimbang dalam hidupku. Yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Walaupun melangkah dalam tekanan, badai pencobaan datang menghadap, yang aku percaya dalam hadirat-Nya ada kekuatan yang baru. Ku kan terbang tinggi bagai Raja Wali di atas segala persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia tiada
persoalan hidupku, dan aku percaya saat ku bersama Dia, tiada yang mustahil bagi Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi bagai raja wali, segala persoalan hidupku, aku bersama Dia. Sekali lagi, yuk, coba Tuhan sedang bangkit.
kami katakan bahwa Kaulah kekuatan. Di dalam hadirat-Mu ada kekuatan yang baru. Kami percaya sore hari ini kami menyembah-Mu Tuhan, ada kekuatan yang baru, sukacita yang baru, bahkan damai sejahtera yang baru mengalir melimpah bagi setiap kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Kami datang menyembah Tuhan. Kami bersyukur buat kasih-Mu Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya. Allah kekuatan, Allah perlindungan, Allah keselamatan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Hari setiap umat Tuhan datang kepada Tuhan sore hari. Katakan dengan iman-Mu bahwa Dia baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. 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 Kasih-Mu melingkupi
sampai selama-lamanya. Kami bersyukur kasih-Mu Tuhan yang melingkupi setiap kami, membawa kami semakin dekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiba saatnya sebagai syukur kami mau bertepuk tangan bersorak-sorai bagi nama-Mu Tuhan. Kami percaya sukacita-Mu Tuhan melimpah bagi setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu lebih lagi untuk bersorak-sorai bertepuk tangan bagi nama Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Kita beri tepuk tangan yang lebih dahsyat lagi bagi Yesus Tuhan kita. Jangan malu, jangan ragu. Jumpai kanan kirimu minimal 5 orang. Yuk, tos kanan kirinya, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Haleluya. Aku percaya di dalam nama-Nya.
bersuka cita, amin. Amin. Yang kita bersuka cita karena Tuhan mengasihi kita. Penyertaan Tuhan luar biasa bagi setiap kita. Kita ada sampai saat ini, kita percaya semua karena anugerah Tuhan. Maka yuk sore hari ini kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan hati kita sebelum mendengarkan firman Tuhan. Kembali kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur Tuhan, berterima kasih akan kebaikan-Mu. Berterima kasih kami telah memuji dan menyembah. Dan sore hari ini, sebagai syukur kami lebih lagi, kami mau duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan sabda-Mu Tuhan. Kami mau duduk diam sebagai seorang murid untuk mendengarkan setiap pengajaran-Mu Tuhan. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup, sebab Kau sendiri Tuhan yang telah turun ke dunia menjadi firman itu. Dan kami percaya ketika firman-Mu disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan, ada kegerakan roh terjadi tengah-tengah kami, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, bahkan yang bikin masalah mungkin tak kunjung jalan keluar. Kami percaya sore hari ini Tuhan pasti berikan jalan keluar. Satu hal sore hari ini yang kami yakini, ketika kami beribadah kepada-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami mengalami suatu kuasa-Mu, mujizat-Mu Tuhan di dalam kehidupan kami kembalikan semuanya itu kemuliaan-Mu Tuhan. Dan kami percaya hanya Engkau Tuhan yang semakin ditinggikan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini kami segenap umat-Mu Tuhan. Kami buka hati kami buka pikiran kami. Kami mau sambut kepada firman-Mu Tuhan dengan penuh ucapan syukur. Mari setiap kita yang rindu untuk mendengar firman Tuhan dengan hati yang bersyukur, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Terima kasih Tuhan. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terharu bila ku lihat hidupku dan karya tangan
hadapan Tuhan. Tak ada seorang pun yang mampu mengasihi kami selain Engkau saja Tuhan. Kasih-Mu lebih dari segalanya Tuhan. Kami sudah memuji, kami sudah menyembah Engkau dalam roh dan kebenaran. Bahkan kami diberkati lewat pujian dan penyembahan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan sedikit kebenaran firman-Mu Bapa. Mari Roh Kudus Engkau jamah hati, pikiran, tubuh, jiwa, roh kami Tuhan. Jamah telinga rohani kami Bapa. Sehingga ketika benih itu jatuh Bapa, tepat di tanah yang subur, di hati kami, sehingga kami boleh mengalami perubahan hidup. Tingkah laku kami, karakter kami diubahkan Tuhan, diubahkan oleh kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus. Berfirmanlah bagi kami dalam nama Yesus. Sama-sama jemaat Tuhan yang berkati katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Sekali lagi shalom. Shalom. Itu baru panasnya hilang. Puji Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, Pak Gembala kita nggak sempat hadir di tempat ini karena beliau ada pelayanan, dan salam dan doa beliau menyertai jemaat Tuhan di tempat ini. Bapak Ibu, sebelum kita dengar firman Tuhan, saya mau cerita dulu kesaksian bahwa Tuhan itu baik. Kenapa saya katakan demikian? 3 hari yang lalu itu saya benarin yang namanya talang. Talang itu bocor ketika hujan dan airnya netes begitu luar biasa. Saya naik ke genteng dan saya perbaiki. Setelah saya perbaiki itu, saya mau turun, Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Tapi ketika saya turun, saya bawa 2 papan di atas untuk menjaga keselamatan saya. Saya taruh papan yang pertama itu di atas paku asbes, dan itu memang yang tepat. Tetapi papan yang kedua saya taruh pas di tengah-tengah asbes, bukan di atas paku. Paku itu kan berarti kan ada nempel dengan kayu. Saudara, ketika saya melangkah pertama aman, dan kedua saya pas injak kayu papan yang kedua, Bapak Ibu, saya langsung jeblos dengan asbes ke bawah. Bayangin aja, ketika seseorang jatuh dari asbes yang serupa dan jatuh ke bawah. Saudara, saya jatuh sampai di lantai, puji Tuhan, belakang saya kena duluan. Pundak saya belakang ini kena duluan. Ketika saya jatuh sampai di bawah, itu napas saya sempat agak sulit untuk bernapas. Saya diam sebentar, saya tarik nafas pelan-pelan. Saya cuma bilang, Tuhan tolong saya. Dan saudara, setelah saya panggil tukang urut, tulang belakang saya ada yang digeser ke bawah sedikit, nggak rata. Karena sakitnya, ya sangat luar biasa sakitnya. Singkat cerita, saya diurut dan dipakai namanya, ya ada sedikit tradisi daripada Ambon, yaitu topu arang. Baru 2 hari kemarin saya dilakukan itu, dan puji Tuhan memang sampai hari ini masih sakit, tapi saya sudah bisa gerak dengan luar biasa. Saya mau bilang begini, dari peristiwa ini saya belajar bahwa Tuhan masih kasih kesempatan untuk saya untuk benahi diri. Dari persoalan yang saya alami, masalah yang saya alami, ketika saya jatuh dari genteng dan pemeliharaan Tuhan masih ada buat saya melihat bahwa kasih Tuhan itu masih ada buat saya. Dan kalau ketika kasih Tuhan itu ada buat saya harus menggunakan kesempatan kasih Tuhan ini dalam hidup saya. Saya nggak mau sia-siakan kesempatan kasih Tuhan dalam hidup saya. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi saya. Bayangin kalau saya jatuh pantat duluan, maaf. Kata orang-orang itu bisa kena tulang ekor. Manusia punya ekor ya?
tulang ekor. Itu dua kemungkinan, lumpuh atau buta. Saya mulai duduk interview lagi, review perjalanan hidup saya bilang Tuhan, ampuni dosa kejahatan kesalahan yang saya buat. Karena hari itu Tuhan masih berikan kesempatan bagi saya untuk menikmati hidup. Bukan soal Tuhan memberikan kesempatan untuk saya harus bisa melayani, bukan. Saya tidak lihat dari sisi. Bukan karena Tuhan kasih kesempatan supaya kamu bisa melayani jemaat, kamu bisa pelayanan kemana-mana. Enggak, saya tidak lihat hal itu. Tapi saya lihat bahwa ada maksud dan tujuan supaya hidup saya diubah sama Tuhan. Dan ini kesempatan yang saya ambil, saya tidak mau sia-siakan ini. Saya paksakan diri kemarin hari Sabtu. Dengan belakang masih sakit begitu luar biasa. Saya ikut DP acara doa Praise and Worship di pusat. Saudara, ketika hamba Tuhan Pak Yusuf bicara mengenai hati yang baru dan roh yang baru, saya sangat diberkati Tuhan luar biasa. Bahkan ada satu cerita yang menarik, yang dia cerita tentang kesaksian bagaimana dia bisa berhadapan dengan pejabat-pejabat, bisa duduk bersama dengan mereka. Ketika satu undangan dari pemerintahan untuk Pak Rubin Adi, Ketua BPH GBI, dia diundang oleh istana untuk menghadiri acara. Kebetulan beliau tidak bisa hadir pada waktu itu dan dia memberikan kesempatan undangan itu kepada Pak Yusuf. Yang saya tangkap dari kesaksian Pak Yusuf, dia bilang begini, ketika dia ada dalam satu lingkup, hanya itu aja yang dia bicarakan. Tetapi ketika dia duduk sama orang-orang pejabat, pemerintahan, menteri, pejabat-pejabat tinggi Polri, TNI, di situ dia lihat bahwa mereka tidak bicara tentang lingkungan yang ada, tapi mereka bicara tentang masa depan ke depan. Mereka bicara tentang 5 tahun ke depan seperti apa. Mereka bicara tentang 10 tahun Indonesia seperti apa. Mereka tidak berputar di situ aja, enggak di situ, besok di situ aja, tidak. Dan dia bilang dia rindu untuk jemaat Tuhan, tidak hanya fokus di itu aja, tetapi mau melihat masa depan yang penuh pengharapan. Dan lewat peristiwa itu, saya melihat masa depan saya penuh pengharapan, karena Tuhan masih kasih kesempatan buat saya hidup. Awal khotbah minggu pertama Pak Gembala bicara tentang mental seorang pemenang. Berikut lagi bicara tentang bagaimana seorang pemenang, dia beliau kasih contoh dengan seorang petani yang begitu sabar mengerjakan segala sesuatu. Ketika dia bercocok tanam, dia menanamkan segala sesuatu, dia bersabar. Dia juga tidak tahu ada hasil atau tidak. Tapi dia terus menanti dan bersabar dan mengerjakan apa hari lepas hari sesuai dengan apa yang petani kerjakan setiap hari. Begitu juga dia bicara tentang bagaimana kesetiaan, ketaatan, integritas itu. Minggu berikut lagi bicara tentang hamba Tuhan, bicara tentang kasih. Minggu berikut lagi bicara tentang kasih. Berikut lagi bicara tentang kasih. Saya dulu renungkan, saya bilang Tuhan ada apa ini Tuhan? Lalu saya duduk paling belakang, saya bilang Tuhan itu buat saya. Itu buat saya Tuhan. Dan hari ini juga saya akan bicara tentang kasih. Kenapa? Kalau saya tidak punya kasih, dari mana orang mau melihat kita berdampak di mata orang lain? Dari mana misi karya Allah mau berkenan di hadapan orang lain kalau tidak mulai dari diri kita? Mari kita mau belajar dari Roma pasal yang ke-12 ayat 9, 10 dan ayat yang ke-11. Tema saya mau kasih begini, hidup yang bermakna.
Sekali lagi tema sore hari ini adalah hidup yang bermakna. Kita perhatikan ayat firman Tuhan. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Selanjutnya, hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bapak Ibu, singkat cerita, kenapa Paulus menulis surat ini kepada jemaat di Roma? Karena ini yang terjadi di dalam diri jemaat di Roma. Padahal kalau kita lihat ayat 1, 2, dan 3 itu hebat. Kalau kita baca dari ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8, ada 3 nasihat yang Paulus berikan bagi jemaat di Roma pada waktu itu. Yang pertama dia bilang di nasihatnya, hendaklah kamu berikan hidupmu sepenuhnya. Coba kita lihat ayat yang pertama. Karena itu saudara, demi kemurahan Allah aku menasihati kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Akan tetapi ayat 9 bilang apa? Kalian sudah persembahkan hidup tapi kasihmu pura-pura. Selanjutnya dia bilang apa? Yang kedua, ayat 2. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah dalam pembaruan budi. Yang ketiga dia bilang ini, budi kita, pola pikir kita harus dirubah. 3 nasihat yang dia berikan bagi jemaat di Roma. Yang pertama, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Yang kedua, janganlah engkau serupa dengan dunia ini. Yang ketiga dia bilang pola pikirmu harus berubah. Sehingga apa? Ayat 9, 10, dan 11 itu akan menjadi kenyataan dalam hidup kita. Kasih tidak pura-pura, kerajinan kita tidak kendor dalam melayani Tuhan. Tapi dia bilang begini, tetap tekunlah dalam doa. Bapak Ibu, saya renungkan firman ini, saya bilang Tuhan ini buat saya. Sebelum buat jemaat saya dulu. Saya dulu. Di situ dia bilang ini, tetaplah berdoa. Seringkali kita berdoa buat apa? Seringkali waktu kita berdoa, kita bilang Tuhan ubah orang itu. Tapi yang dimaksud oleh Rasul Paulus bilang ini, ubah dirimu terlebih dulu datang di hadapan Tuhan. Bilang sama Tuhan, Tuhan ubah diri saya. Tuhan ubah diri hidup saya, Tuhan. Ubah pikiran saya, ubah tingkah laku saya. Ubah karakter hidup saya. Sehingga apa yang saya bilang tidak terjadi dalam hidup kita. Kita pura-pura. Ini yang terjadi dalam jemaat di Roma. Kasih mereka udah mulai pura-pura. Kenapa? Karena ada tekanan-tekanan. Saudara, cerita ini berjalan mengenai gini. Waktu pada zaman Claudius, Kaisar Claudius pada zaman Roma, itu Yahudi Kristen, orang-orang Yahudi sudah masuk Kristen. Kristen artinya murid Kristus, pengikut Kristus. Orang-orang Yahudi sudah ikut Kristus. Mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Raja Claudius marah sama mereka dan usir mereka keluar dari kota Roma. Mereka nggak boleh ada di situ. Claudius sangat marah. Mereka nggak bisa lihat murid-murid Yesus pada zaman itu. Kasih Roma berpikir orang-orang Kristen pada zaman itu hanya orang-orang yang berontak. Hanya orang-orang yang berontak. Hanya orang-orang yang diserukan di dalam hidup mereka, dalam pemerintahan mereka. Orang Kristen pada waktu itu mereka ditekan begitu luar biasa. Bukan hanya ditekan oleh Kaisar Romawi, tapi mereka juga ditekan oleh orang-orang Yahudi sendiri. Bukan hanya orang-orang Yahudi, tapi orang-orang di luar Yahudi juga menekankan mereka. Mereka dihasut, ditekan luar biasa. Sehingga mereka mau datang buat Tuhan sulit. Pada akhirnya yang terjadi adalah ini. Ketika ketemu orang kasih mereka pura-pura.
Shalom, apa kabar? Luar biasa. Itu yang terjadi. Kerajinan mereka mulai kendor. Yang tadinya mereka biasa berdoa, sudah nggak lagi berdoa karena tekanan pada waktu itu. Orang Yahudi menganggap orang Kristen Yahudi pada waktu itu adalah orang-orang bodoh. Sedangkan orang Yunani, orang-orang yang lain menganggap orang Yahudi itu orang-orang yang berontak. Karena tekanan ini maka hubungan mereka dengan Tuhan makin jauh. Mulai makin renggang, pelayanan mereka mulai makin jauh, makin mundur, dan makin mundur. Dan hari itu Paulus datang buat mereka, perbaiki kehidupanmu kembali. Persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu saja kekuatan sehingga kasih itu tidak berombolan. Udah gak ada cara lain. Manusia yang biasanya udah licik. Maaf ya saya. Tapi hanya kasih Tuhan saja yang bisa merubah segala sesuatu. Tidak ada kasih manusia yang bisa merubah saudara dan saya. Saudara tidak akan pernah menemukan kasih manusia untuk merubahmu dan merubahku. Hanya kasih Tuhan saja. Dan bagaimana supaya kasih Tuhan itu ada dalam hidup kita? Ambil hubunganmu dengan Tuhan. Datang di hadapan Tuhan. Doa. Gak ada cara lain Bapak Ibu kasih dalam hidup. Bangsa Israel, para orang Yahudi, Kristen itu mereka diusir dari Roma, bayangin aja. Ketika Raja berapa tahun kemudian Raja Claudius itu dia meninggal, mereka balik. Dan ketika mereka balik ke kota Roma itu, tempat di mana mereka bangun hubungan dengan Tuhan, persekutuan mereka dengan Tuhan. Sampai di situ, mereka datang, mereka lihat kok orang-orang lain yang ada yang menguasai tempat itu. Sudah bukan lagi orang-orang Kristen Yahudi, tapi orang-orang Yunani, orang-orang lain selain daripada orang-orang Kristen Yahudi. Di situ terjadilah perselisihan, pertengkaran. Satu dengan yang lain merasa bahwa saya yang benar, kamu yang salah. Kiblat saya, kiblat Yerusalem. Enggak, saya kiblat yang lain. Terjadi perselisihan lagi. Kenapa terjadi perselisihan? Ya ini yang saya renungkan, saya bilang Tuhan ini buat diri saya. Karena kasih saya bukan datang dari kasih Tuhan. Kasih saya lewat kemampuan pola pikir saya. Tapi saya mau bilang ketika kasih Tuhan itu ada dalam setiap kita nggak bisa ngapa-ngapain. Saudara akan dulu dan menangis. Dan saudara akan berkata begini, Tuhan, ubah hidup saya. Jangan pernah engkau datang di hadapan Tuhan lalu engkau mulai berkata ubah orang itu. Tapi dimulai dari diri kita. Tuhan, ubah diri saya. Hei, kalau kita sudah mulai respon kita seperti itu, gampang. Tuhan akan buka jalan yang tidak bisa lagi, yang sudah ditutup. Tuhan buka jalan, Dia ratakan jalan. Percayalah. Kalau Tuhan yang buka, siapa yang menutup? Tapi kalau Tuhan sudah tutup juga nggak ada yang bisa buka. Hanya bisa satu, bersyukur di hadapan Tuhan. Nggak ada cara lain. Nggak ada cara lain. Saudara, tiga nasihat itu Paulus bilang begini, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Maka ditambahkan di situ, itulah ibadahmu yang sejati. Apakah ibadah kita seperti ini adalah sejati? Kita nyanyi-nyanyi, kita lompat, kita bergairah dengan musik. Apakah ibadah kita itu sejati? Sedangkan kita berkata persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Bukan hanya sampai di situ. Dia bilang
dalam hidup kita. Itu arti persembahkanlah hidupmu sebagai persembahan hidup. Dan ini tidak mudah Bapak Ibu kasih dalam Tuhan. Karena ada banyak persoalan, iblis, setan semua mencobai kita dengan segala macam. Ayat 11 bilang begini, tetaplah berdoa ketika pencobaan itu datang. Tidak ada cara lain. Tidak ada satu orang pun yang mampu menghadapi pencobaan. Walaupun firman Tuhan bilang pencobaan yang kita alami adalah pencobaan biasa, tidak melampaui kekuatanmu. Kenapa Paulus nyatakan itu? Karena ada Tuhan dalam hidup kita. Karena kita renungkan kebenaran firman Tuhan, kita doa, kita punya hubungan dengan Tuhan dengan baik. Yang kedua, Paulus bilang gini, jangan kita menjadi serupa dengan dunia lagi. Bukankah kita berkata, Tuhan, saya sudah hidup baru. Saya sudah terima Kristus Yesus Tuhan dalam hidup saya. Berarti jangan lagi kita menyerupai dunia ini. Saudara, ketika saya renungkan firman ini, buat saya. Saya khotbah ini juga buat saya. Supaya saya tidak serupa dengan dunia. Kenapa saya mau melihat kemuliaan Tuhan? Tidak ada yang bisa lari dari pengadilan Tuhan. Pengadilan dunia, saudara masih bilang begini, masih kasih PK. Pak, pengajuan PK. Banding. Tuhan nggak ada banding. Lu punya uang 100 juta, 200 juta, nggak ada di situ. Berarti artinya apa? Tinggal bagaimana hubungan pribadimu dengan Tuhan. Itu yang menyelesaikan segala sesuatu. Bagaimana kita hanya mengarahkan kita terus supaya kita berjalan dalam kebenaran Allah. Bagaimana kita mengarahkan kita supaya kita berjalan dalam kasih-Nya Allah. Bagaimana menyenangkan kita supaya hidup kita, langkah kita berjalan bersama langkahnya Allah. Kita sejalan dengan Allah. Artinya dengan kata lain kita serupa segambar dengan Allah. Itu yang Allah mau. Makanya saudara bersyukur ada di gereja Tuhan ini. Setiap hari renungan firman Tuhan Pak Gembala kirim pagi. Kadang-kadang saya lihat jam 4 pagi sudah ada di dalam grup. Tujuannya dia cuma satu, supaya kita ngerti tentang Tuhan, gak ada lain. Gak ada motivasi lain gereja Tuhan di tempat ini hanya supaya kita ngerti tentang Tuhan. Kita kenali Tuhan yang kita sembah. Jangan sampai Tuhan bilang begini, aku gak kenal engkau, hai buat kejahatan. Engkau hebat di depan sini, engkau hebat di depan ini. Tapi Tuhan bilang, aku gak kenal kamu, hai buat kejahatan. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Artinya apa Paulus bilang ini? Pola pikir kita, pola pikir firman. Sikap kita adalah sikap firman. Perkataan kita adalah perkataan firman. Tingkah laku kita, tingkah laku firman. Karakter kita, karakter firman. Omongan kita, omongan firman. Itu yang Paulus maksudkan di situ kepada jemaat di Roma. Dia bilang, tinggalkan, jangan lagi, stop, serupa dengan dunia. Artinya pola pikirmu firman ya, perkataanmu firman. Kenapa? Karena kita terus diisi dengan firman. Waktu kita diisi dengan firman, kok tiba-tiba keluarnya yang lain. Yang ketiga Paulus bilang begini, supaya mereka memperbaharui pola pikir. Waktu 3 hal ini tertanam dalam hidup kita, percayalah, kasih kita akan tulus. Kerajinan kita tidak kendor lagi. Kita akan melayani sungguh-sungguh. Kita akan persiapan sungguh-sungguh. Ketika kita diberikan jadwal, kita mempersiapkan diri betul-betul untuk Tuhan.
Betul-betul untuk melayani Tuhan, bukan untuk melayani jemaat. Ya, saya dengar firman Tuhan kemarin luar biasa. Dibicarakan untuk tantangan maju, saya bilang saya nggak perlu maju dalam diri saya nggak perlu maju. Karena Tuhan tahu hati. Kita tidak akan pernah bisa sembunyi hati kita di hadapan Tuhan. Saya bisa sembunyi hati saya bagi di istri saya nggak tahu, bisa. Suami nggak tahu, bisa. Tapi di hadapan Tuhan tidak akan pernah bisa. Semua telanjang di hadapan Tuhan. Saya bilang Tuhan firman kemarin itu buat saya luar biasa. Makanya Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, ketika ada acara-acara gitu, mari hadir, ambil bagian di sana. Bagaimana tinggalkan cara hidup lama, karakter, kekerasan, akal pahit, apalagi akal singkong, apalagi itu aja di situ. Untuk kasih tidak pura-pura. Tidak ada jalan lain, bersekutu dengan Tuhan. Saya nggak tahu hari-hari ini siapa Tuhan ada bersekutu dengan Tuhan atau tidak secara pribadi. Ada yang bersekutu dengan Tuhan secara pribadi setiap hari, atau bersekutu dengan handphone. Pagi-pagi kamu lihat dulu siapa yang WA-nya, cek apa lagi, lihat Instagram, lihat apa lagi yang dilihat. Saudara, Pak Gembala canangkan firman terus buat kita. Ayo mari. Jangan firman itu sia-sia, respon itu. Ini kan buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Peristiwa waktu itu di Roma, mereka mengalami tantangan yang begitu luar biasa. Dan memang saya yakin bahwa bisa masuk akal ketika tantangan itu datang. Kadang-kadang orang bisa lari tinggalkan Tuhan. Nah, ketika tantangan itu datang, begitu luar biasa. Kadang-kadang orang bisa meninggalkan pelayanan dengan Tuhan. Ketika tekanan itu datang, luar biasa. Orang meninggalkan persekutuan dengan Tuhan lewat doa. Bahkan orang menyalahkan Tuhan, Tuhan kok bisa begini? Tuhan kenapa begini? Tuhan kenapa begitu? Tuhan kok bisa sih? Kenapa begini Tuhan? Bukankah saya sudah berkhotbah? Bukankah saya sudah melayani? Bukankah saya sudah bermain musik? Bukan saya sudah WL Tuhan? Bukankah saya sudah menari? Bukankah saya setiap minggu gereja? Bukankah setiap persekutuan saya ada? Kenapa bisa begini Tuhan? Tuhan bilang, kok saya nggak bikin apa-apa, kok saya sih dimarahin. Kalau saya jadi Tuhan gini, kalau saya jadi Tuhan, saya bilang, emang saya buat apa? Hah? Saya buat apa kamu? Emang kamu nggak pelayanan gara-gara saya? Hah? Emang gara-gara saya? Emang kamu jatuh dari genteng gara-gara saya dorong kamu? Emang Tuhan seperti itu? Kalau saya seperti itu, kalau saya di Tuhan, saya ngomong itu. Terus lo mau apa? Lo mau apa? Saya yakin Bapak Ibu kasih dalam Tuhan, kasih Tuhan itu ada dalam setiap kita. Amin. Pandang dia, kasih Tuhan masih ada dalam hidupmu dan hidupmu. Masalah itu gak ada apa-apa.
Masalah itu biasa. Masalah itu untuk memproses saudara makin mengenal tentang Tuhan. Bagaimana engkau bisa kenal tentang Tuhan kalau engkau tidak sakit? Waktu engkau sakit, engkau mengalami kesembuhan. Engkau tahu berarti ada mujizat Tuhan dalam hidup. Ketika Tuhan berkati engkau, bahwa engkau tahu bahwa Tuhan, pemeliharaan Tuhan masih ada dalam hidup. Ketika saya jatuh dalam dari genteng, saya masih hidup, saya masih bisa bernapas. Saya bilang Tuhan, terima kasih penyertaan Tuhan masih ada dalam hidup. Saya bilang buat istri saya gini, masalah itu gak ada apa-apa. Masalah dalam hidup kita itu kecil, saya bilang. Yang jadi masalah adalah begini, kalau Tuhan tidak ada dalam hidup kita. Persoalan masalah itu datang, itu bukan masalah bagi saya. Yang jadi masalah kalau Tuhan gak ada lagi dalam hidup saya. Bukan berarti Tuhan yang pergi tinggalin kita. Kita yang menjauhkan diri dari Tuhan. Itu masalah. Itu yang saudara dan saya harus pikirkan hari lepas hari. Kira-kira hari ini Tuhan ada bersama dengan saya apa enggak? Kira-kira perbuatan saya, tinggalan saya ini menyenangkan hati Tuhan atau bukan? Jangan engkau bangga dengan segala sesuatu yang punya kasih. Jangan engkau bangga dengan apa yang menjadi kekayaanmu, kehebatanmu, jangan pernah engkau bangga. Tapi banggalah di dalam hidupmu ketika Tuhan ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara bangga ketika saudara ada dalam satu tekanan, Tuhan ada memberikan kekuatan, kemampuan bagi saudara dan saya. Ketika saudara melakukan hal yang salah, saudara bangga ketika kita minta ampun, Tuhan masih mengampuni kita, itu harus kita bangga. Ini yang terjadi dalam orang-orang Roma. Orang Kristen Roma, mereka mengalami penderitaan yang begitu luar biasa. Tekanan-tekanan yang begitu luar biasa. Tekanan-tekanan dari orang Yahudi. Orang Yahudi menganggap orang Kristen pada waktu itu orang yang jadi bangsa sulungan buat hidup mereka. Orang Yunani juga menganggap orang Kristen pada waktu itu orang bodoh. Orang-orang Roma menganggap orang Kristen pada waktu itu adalah pemberontak. Tetapi Paulus bilang begini, kasih itu tetap tulus, murni. Jangan kerajinanmu kenal dalam melayani Tuhan, tapi tetaplah bertekun di dalam doa. Karena dari situlah kekuatanmu dan kekuatanku. Tidak ada cara lain selain kita datang di hadapan Tuhan. Karena kekuatan kita hanya satu. Hanya Tuhan saja yang mampu memberikan kita kekuatan. Dan Dia mampu memberikan kita jalan keluar. Amin, saudara. Lihat saudara seperti ini Pak Jo ngomong apa di atas? Kenapa? Kenapa? Nah, saya mau bilang begini. Untuk menuju keselamatan hanya satu, pribadi kita dengan Tuhan, tidak ada yang lain. Untuk menuju kepada keselamatan hanya saudara dan saya dengan Tuhan masing-masing. Datang di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu firman Tuhan hari ini, ketika ada tekanan, ketika ada masalah, ingatlah, persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Saudara akan berkata begini, hidupku bukan aku lagi, tapi Kristus yang hidup di dalam aku. Waktu saudara memperkatakan itu, percayalah, Tuhan akan memberikan engkau kekuatan baru. Kekuatan yang datang daripada Tuhan, sehingga engkau mampu berjalan di dalam kehidupan hari lepas hari. Tetap pegang hubunganmu dengan Tuhan. Tekunlah berdoa. Jangan pernah lepas. Hari semakin hari makin jahat Bapak Ibu kasih dalam Tuhan.
Dan hari-hari ini tidak menentu. Tidak menentu. Saya nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Seringkali saya kalau dengar Pak Sugeng khotbah, saya nggak tahu kapan Tuhan mau panggil. Saya dulu di belakang saya, Tuhan jangan dulu panggil saya. Siapa yang masuk kerajaan surga di sini? Pasti semua mau ya? Iya dong katanya. Syaratnya cuma satu, hidup benar di hadapan Tuhan. Bisa nggak kerajaan surga lepas dari kita? Bisa nggak? Bingung jawab ya. Nanti belajar mau ke Daniel. Supaya kita menjadi bermakna bagi orang lain, nggak ada cara lain selain dimulai dari diri kita sendiri berubah. Untuk kita bermakna, untuk kita berdampak bagi orang lain, untuk kita menjadi garam, untuk kita menjadi terang, nggak ada cara lain, hanya satu cara, kita yang duluan berubah. Jika kita berubah, yakin dan percaya, saudara akan berdampak bagi orang lain. Amin. Jadi kita bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian yang tadinya terakhir. Angkat dari hati kita yang paling dalam buat Tuhan. Karena hanya kasih Tuhan melebihi segala. Hanya kasih Tuhan saja yang mampu mengubah seseorang. Karena hanya kasih Tuhan saja yang membuka jalan bagi hidup kita. Firman sudah disampaikan. Ketika saya renungkan firman ini, saya bilang Tuhan ini dimulai dari diri saya. Ketika saya duduk renungkan kebenaran firman Tuhan ini, saya bilang Tuhan terima kasih. Engkau masih menyayangi saya, Engkau masih mengasihi saya. Ketika saya dulu renungkan firman Tuhan ini, saya bilang Tuhan, saya orang pertama yang bertobat. Karena saya mau lihat masa depan saya di hadapan Tuhan. Masa depan yang penuh pengharapan. Paulus bilang, persembahkanlah tubuhmu. Jangan serupa dengan dunia. Pola pikir kita berubah, maka kasihmu akan tulus. Pelayananmu tidak kendor lagi, dan engkau tetap bertekun di dalam doa. Sehingga ayat yang keempat
baik, bukan mengutuk. Perkataanmu akan keluar adalah perkataan berkat, bukan mengutuk. Hanya satu yang bisa kita kerjakan untuk semua ini terjadi dalam hidup kita adalah mari kembali bersekutu dengan Tuhan, kembali bangun hubunganmu dengan Tuhan, kembali fellowship dengan Tuhan, renungkan firman Tuhan, jangan jauh dari Tuhan. Kita angkat pujian ini lagi. Tuhan yang terus meteraikan firman itu di dalam hati kami dan memampukan kami Tuhan untuk melakukannya. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu Tuhan, itulah pujian yang sejati kami naikkan kepadamu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan membawa persembahan kami bagi-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau Jehovah Jireh, Allah yang telah menyediakan maka mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Maka kami sore hari ini kami mau kembalikan untuk kemuliaan-Mu Tuhan setiap persembahan yang kami bawa. Kau Tuhan yang suci kuduskan Tuhan, biarlah setiap persembahan Tuhan menjadi alat untuk memperlebar kerajaan di muka bumi dan nama Tuhan yang semakin dimuliakan sampai selama-lamanya. Berkati hamba-Mu yang telah menyampaikan firman-Mu, berkati juga setiap umat-Mu Tuhan yang hadir beribadah bahkan mendengarkan firman-Mu pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Mari setiap kita yang rindu untuk membawa persembahan yang terbaik bagi Tuhan, sama-sama dengan iman kita katakan amin. Silakan untuk kembali ke bersekutu Tuhan. Selamat membawa yang terbaik bagi Tuhan. Ibadah kita pada sore hari ini ada beberapa pengumuman yang sampaikan seperti biasa untuk youth and teens. Saya mau melihat setiap anak-anak muda yang hadir pada sore hari, boleh angkat tangannya. Anak-anak muda, yuk jangan malu-malu, jangan sembunyikan tanganmu, angkat tanganmu. Haleluya. Setiap hari Sabtu jam 17
17.00 waktu Indonesia Barat diadakan ibadah Youth and Teens ya. Untuk tempatnya nanti akan diinformasikan di grup yang sudah ada. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada hambanya Bapak Pendeta Johanis juga menyampaikan firman Tuhan, diberkati pelayanan bersama keluarga besar dan apapun yang dikerjakan dibuat berhasil Tuhan. Ya, itu saja pengumuman dari kami. Tuhan Yesus memberkati. Di saat yang kita akan mengakhiri ibadah kita sore hari ini, mari jemaat Tuhan kembali sedang berdiri. Melampaui segala kekuatanmu, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demi nama Yesus, sama-sama diberkati Tuhan, katakan amin.